Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. 1. Tahun Masehi. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar Romawi pada tahun 47. Julius Caesar menetapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari berdasarkan kala revolusi bumi. 1 tahun sama dengan 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali, jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 366 hari dan disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4, misalnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari, 5 jam, 48 menit. 2. Tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29 1/2 hari sehingga jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan 29 1/2 hari dikali 12 sama dengan 354 hari. 1 tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut. Kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat. Jumlah hari dalam tahun Kabisat Hijriah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun Kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Dzulhijjah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. 5 informasi penting dari bacaan yaitu 1. Sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah berdasarkan kala revolusi bulan. 2. Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun matahari. 1 tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. 3. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar Romawi. 4. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Dan 5. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Kesimpulanku, sistem penanggalan Masehi berdasarkan kala revolusi bumi, sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan.
Tahun Masehi disebut juga tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar atau raja dari kerajaan Romawi. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Dalam kalender Masehi terdapat tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Terdapat juga tahun Kabisat dalam penanggalan Hijriah. Tahun Hijriah disebut juga tahun Komariah atau tahun bulan. Ayo berkreasi pada halaman 122. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 4 orang. Sajikan kembali informasi yang sudah kamu dapatkan sebelumnya tentang kalender Masehi dan Hijriah secara visual dengan membuat kalender. Buatlah 2 kalender dengan sistem penanggalan Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan penjelasan tahun Masehi dan Hijriah. Perhatikan contoh di bawah ini mengenai kalender Masehi dan tahun Hijriah. Presentasikan kalender yang kamu buat, jelaskan bagian-bagian kalender dan bagaimana cara menggunakan kalender tersebut. Untuk membuat presentasimu menarik, buatlah reklame untuk mengiklankan presentasi yang akan kamu lakukan. Pilihlah salah satu jenis reklame yang menurutmu paling tepat untuk mengiklankan presentasimu. Pastikan reklame yang kamu buat berisi informasi yang menarik dan mudah dipahami. Cantumkan topik presentasimu dan kapan presentasi itu akan dilakukan. Berikut ini adalah contoh sebuah presentasi kalender Masehi dan Hijriah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.